Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Di depan saya ini kan ada mesin Jupiter MX ya. Saya membagikan sedikit pengalaman ya. Ini motor memang saya turunin ya. Habis saya turunin, ini motor itu ceritanya suaranya itu kasar sekali ya. Jadi pokoknya suaranya kasar, kompleks ya lah ya, kompleks kayak setang bunyi ya kan. Terus bearingnya itu bunyi dak 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 kayak gitu, terus si kamrat bunyi. Ini sudah saya turunkan, saya ganti bearing sama stangnya, terus rantai kamratnya ya. Dan sepertinya motor ini juga belum lama dibongkar, karena lihat dari isiannya itu ya, kayak puring apa itu masih baru. Nah ini sudah saya pasang, cuman masih tahap pengecekan ya. Ini masih tahap pengecekan. Nah ini sudah saya pasang, sudah saya rakit, tinggal nutup sini. Tapi setelah saya cek, di sini ada kejanggalan Kang Bro. Banyak kejanggalan pada motor ini ternyata ya. Jadi saya cek itu kan klepnya ini sudah saya buka ya. Di video saya yang satu itu ada, saya bikin klep yang melar, ujung klepnya yang melar itu kan. Nah karena setelan yang terlalu kendor atau apa itu ya, ujung klep yang terlalu melar. Terus dan di motor ini saya cek ya, ternyata itu kasusnya seperti ini Kang Bro. Ini saya buka bautnya satu ya, biar nanti agak kelihatan. Nah, biar aja lah, nggak apa-apa. Terus di sini itu di klepnya ini saya cek itu ada keanehan ya. Ini kan rencananya mau saya setel, ini coba saya zoom dulu. Nah pada bagian klep ini itu sudah betul ya, pemasangan saya sudah betul ya. Ini kemarin memang saya bongkar karena seal klepnya juga saya ganti. Ini sudah betul ya di in, dan ini di X ya kan, yang atas intake sama exhaust ya, berarti sudah betul. Terus nah keanehannya itu di dua temlar ini aneh ya, ada keanehannya di dua temlar ini. Ini kayaknya ya bukan orinya, memang sudah fix bukan orinya. Orinya nggak kayak gini besinya. Terus anehnya yang bawah ini itu baut setelan sama batang klep itu nggak lurus kayak gini Kang Bro dia, tapi miring gini. Maksudnya kena klep itu separuh. Yang ini ya, di zoom ini kelihatan nggak ini ya. Bentar, coba saya perhatikan arah yang kira-kira bisa kelihatan itu. Di mana ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak itu ya Kang Bro? Coba saya akan bantu menggunakan penerangan ya, nanti akan kelihatan. Nah itu kelihatan enggak itu Kang Bro? Ya kan, jadi sebelah sini mungkin ya, enggak kelihatan ya, tetap enggak kelihatan karena posisinya itu gelap. Jadi posisinya itu Kang Bro, baut dengan klepnya itu enggak lurus ya. Ini bautnya saya longgarin, itu kena di batang klep separuh. Nah kayak gitu ya, separuh di batang klep kenanya. Nah ya Kang Bro, itu bautnya ya kelihatan. Nah kena enggak pas di tengah, tapi di samping. Nah ini dua-duanya kanan kiri kayak gitu semua. Jadi kedua-duanya yang sebelah sini dengan sini itu kena di separuh klep semua ya. Ini menyebabkan klepnya melar. Biasanya yang kayak gini itu akan menyebabkan suara yang agak berisik ya. Terus yang ini lucu lagi, yang ini ya, ini kan bisa naik turun kayak gini ya, namun kena di samping. Nah terus yang coba saya cek yang sebelah sini ya kan, ini saya longgarin, ini juga saya longgarin lebih jauh yang sebelah sini.
Ini saya longgarin sekali ya, bautnya sudah segini panjang, tapi ini nggak bergerak, nggak bisa bergerak ya. Kalau dilihat dari batangnya yang sebelah sini, ini dengan si piring klep ini ya, penguncinya ini itu ada jarak ya, betul ya. Tapi kalau yang sebelah sini, nah, bro, ya, yang sebelah sini itu nggak ada jarak. Nggak mau fokus. Nggak mau fokus yang bro. Lalu deket atau gimana ya? Nah ini, jadi batangnya ini, batang si temlar ini ketemu dengan si mangkuknya ini, si batangnya ini ya, dia bertemu dengan ini, nabrak. Jadi walaupun ini nggak menggunakan baut pun, dia akan kenceng, nggak ada spilling, nggak ada spillingnya ya. Jadi saat si noken as muter ini naik turun, itu yang nekan itu bukan klepnya, bukan si baut ini, bautnya ini bukan baut ini yang nekan pada batang klep, namun si ini ya, si paha temlarnya ini yang nekan si ini ya. Jadi kayak setelan klepnya kekencengan kayak gitu, jadi kompresinya akan kurang. Nah jadi yang bautnya ini, baut pada setelan klepnya ini harus bisa menyesuaikan dengan ini yang nyangkut ini. Jadi kalau kita setel mentok, misalkan mentok ke klep, ya harusnya mentok ke klep, ya bisa longgar sedikit. Ditakutkan ketika ini nekan si ini kan piringnya ini akan turunnya, set ya. Karena setelan klepnya yang agak longgar, nanti pengancingnya itu malah naik, lepas pengancingnya, itu bisa berakibat seperti itu. Ya inilah kenyataannya penggunaan produk yang bukan ori. Ini sepertinya belum lama diganti ini, tapi bukan ori. Saya pernah mendapati kasus yang sama seperti ini Kang Bro. Tidak cuman sekali ini sih saya dapat kasus seperti ini. Dulunya pernah dapat juga yang seperti ini ya, tapi yang masang yang punya motor sendiri kan, suaranya itu kasar sekali ya. Terus saya cek bagian klepnya itu ya kayak gini, nyangkut kayak gini. Nah terus saya tanya, yang temlar aslinya masih enggak ya kan? Yang temlar aslinya itu masih ya, masih. Saya cek ternyata masih bagus, jadi saya pasang itu bisa goyang, enggak nyentuh ya, alhamdulillah. Terus saya pasang kembali, motor kembali halus. Jadi ini PR-nya, kita ganti lagi bisa yang ori, ataupun kalau sudah terlanjur kayak gini misalnya, atau di daerah Anda nggak ada, tempatnya jauh, kita gurinda saja bagian sini, bagian bawah ini, supaya ini bisa bergerak ya. Ya kayak gini lah ya, yang ini kan bisa bergerak, ini wajar, normal. Tapi yang ini terlalu jauh, dia nggak lurus dengan si bautnya ya, nggak simetris, nggak lurus dengan bautnya ini, dengan klep itu nggak lurus yang sebelah sini. Dan yang sebelah in itu dia lurus dengan bautnya, tapi pahanya nyangkut di klep, di per klepnya, piringan klepnya itu. Nah, repot ya Kang Bro. Jadi dua-duanya ini nggak beres. Sekarang saya mau coba ya ini ya. Saya bongkar lagi, terus saya mau pasang yang X di in dan in di X, kira-kira gimana. Kalau hasilnya kok bisa bagus ya, kita pasang kayak gitu aja, kebalik tulisannya. Tapi kalau nggak bisa bagus ya, kita gurinda aja yang bagian atas. Memang resiko penggunaan produk aftermarket atau KW gini ya, aftermarket atau KW produk ya, gitu ya. Aftermarket itu kan biasanya produk merek dagang lain, cuman produknya itu lebih ya berani bersaing lah ya dengan ori. Ya, pokoknya produk yang KW tiruan lah, bukan ori kayak gini. Nah ini kita intip di lubangnya sini Kang Bro, di lubang ini ya, di lubang ininya pun itu nggak lurus ya, antara lubang baut dengan batang klepnya itu pun nggak lurus, memang menceng ya. Jadi
kita akan melakukan pembongkaran kembali. Oke Kang Bro ya, ini kelihatan di sini. Nah di sini kan kelihatan ya, si ininya itu kelihatan melar ya. Nggak mau fokus ya kameraku ya, malah ya lensanya elek ya malah. Nah ini ya, ini kan ada melar. Ini karena ini motor ini ya, setelah saya turunkan ini belum saya nyalakan atau apa sih, belum ya. Jadi ini bekas yang lalu ya. Terus yang untuk bagian sini itu masih bagus, nggak ada bekas melar atau apa, nggak ada, ini masih bagus. Terus di sini yang in sama X, ini kan yang X ya. Sorry kalau yang X memang kan kayak gini kan, sorry ya. Kalau temlarnya Jupiter MX kan memang nggak bisa dibalik ya. Jadi kalau yang di ini kan di X ya, ditaruh di in ya nggak bisa karena posisi ininya ya. Oke, yang X ini nggak ada masalah ya. Ya cuman di bautnya kan dia ada kayak lukanya gimana gitu ya, nggak rata gitu karena kan nggak kena di tengah sekali ya. Terus yang in ini ada bekasnya Kang Bro ini ya, lihat. Yang sebelah sini memang ada bekasnya untuk yang in. Ini ya, tuh. Ya Kang Bro, kelihatan ya. Nah ini kan ada goresan seperti ini. Ini yang in. Nah seperti yang saya bilang tadi, untuk bagian sebelah sini tadi kan itu nyentuh di bagian piringan atau tutup perklep. Nah ditutup perklepnya itu. Nah dia kan nyentuh di sini, makanya seperti ini. Nah, jadi alternatifnya nanti kita gerinda di sini beberapa mili ya, supaya ini bisa bergerak. Jadi kita gerinda masuk kayak gini, set ke sini terus ke sini biar bisa bergerak lagi. Nah dan motor bisa berjalan sempurna. Ini ada kodenya TKY. TKY itu apa ya, merek Takayama atau apa, pokoknya itulah, sekiranya mungkin Takayama atau itu mereknya, ini bukan ori ya. Ya jadi memang kayak gini buat Kang Bro yang masih belajar ya, usahakan kalau mengganti part itu, kalau di daerahnya Kang Bro melimpah alat itu yang ori saja ya, jangan yang KW-KW kayak gini. Saya sendiri ya kurang suka yang KW, tapi kadang sering masang yang KW juga karena ya kendala susahnya alat ya. Pesan dari guru saya dulu memang seperti itu waktu saya masih belajar ya. Jadi kalau bisa gunakan yang ori. Kalau yang alat yang bukan ori itu nggak bisa langsung PNP langsung pas bagus, itu nggak bisa. Kadang itu ya ada yang langsung bisa bagus, kadang ada yang perlu ada ubahan-ubahan kayak gitu, nggak bisa langsung. Cetakannya mungkin masih kotor, nggak terlalu, sortirannya kan kurang bagus kalau produk KW. Jadi entah kadang kayak gini, entah nyangkut, misalkan noken as itu tinggi liftnya itu nggak selalu sama, ada yang kayak gitu, ada yang pokoknya macam-macam. Kayak kampas ganda itu saya pernah dapat itu terlalu ngepres, atau kadang di baut itu malah antara kampas ganda dengan si mangkuknya itu jadi lengket, itu macam-macam problemnya ya. Jadi kalau buat Kang Bro kalau menggunakan alat yang KW kayak gini itu harus diteliti sekali ya. Ini mungkin di pemasangan terdahulunya, pembongkaran terdahulunya ya sudah kayak gini karena ini sudah luka ya. Sedangkan saya gunakan, saya bongkar motor ini belum saya nyalakan atau apa, berarti lukanya ini kan bekas luka yang dulu. Oke ya, saya akan melakukan penggerindaan di sini. Nanti saya gerinda, nanti coba saya pasang, nanti Kang Bro biar lihat hasilnya. Setelah digerinda ini mau bergerak enggak, karena harusnya itu jarak spillingnya jauh ya. Oke, ini yang tadi yang bagian X ya, dan ini yang in. Memang kalau dilihat dari cetakannya untuk yang ini itu agak gemuk ya, pokoknya kita gerinda aja lah, kita pangkas. Oke Kang Bro,
Ini sudah saya gerinda, ini bagian sininya. Iya kan, ini sudah saya gerinda. Mungkin gerindaannya kurang rapi ya, enggak apa-apa. Karena dari ininya aja ya enggak terlalu rapi juga. Ya sedikit tambah lebih parah enggak rapinya. Jadi kalau Kang Bro mau ngerapiin ya malah lebih bagus. Ini sudah saya gerinda, bagian sininya sudah saya pangkas. Ya, dua-duanya, padahal yang nyangkut ini dua-duanya untuk mengantisipasi aja, karena yang ini enggak nyangkut ya, jadi saya enggak apa-apakan untuk yang X nya. Sekarang saya akan coba di sini ya, di bagian puring di silindernya sini, silinder headnya saya pasang. Ini noken asnya masih terpasang ya. Saya akan coba di pin dulu. Nah ini bergerak ya Kang Bro, bergerak dengan bagus. Nah, ini berarti sudah aman. Lihat ya jarak sepiling di samping ya, di samping tadi yang nyentuh tadi ya. Nah ini jaraknya sudah lumayan jauh di sini, antara si ini dengan tutup klepnya ini sudah jauh, tutup per klep ya sorry. Nah ini sudah jauh, jadi dia bergerak. Nah fungsi-fungsi seperti ini yang terkadang kita terlalu menyepelekan. Ini nanti akan berakibat fatal pada motor yang nantinya jadi kurang tenaga lah, suaranya berisik walaupun sudah kita setel kenceng dan lain-lain ya. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya video yang bisa saya bagikan. Pada dasar intinya itu penggunaan spare part yang bukan original itu memang harus perlu ketelitian yang lebih ya. Jadi sebagaimana kekurangan dari spare part itu kan ada kelebihannya lebih murah, kekurangannya ya kayak gini, mungkin bisa cepat rusak ataupun pemasangan yang kurang pas. Jadi dari kekurangan itu kita sempurnakan ya, walaupun nggak sempurna. Oke, semoga videonya bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak menjatuhkan suatu merek apa-apa ya, tidak berniat untuk menjatuhkan suatu produk, tapi hanya membagikan pengalaman ya. Semoga video ini bisa menjadi acuan dari produsen pembuat seperti ini lebih teliti lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.